Baik, terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Di sini saya akan coba cek terlebih dahulu di dalam mata kuliah kita hari ini jadwal kita harusnya adalah terkait dengan uji hipotesis ya. Kita ada pengantar dulu mengenai uji hipotesis. Kemudian ada juga ujian tengah semester atau UTS. Jadi UTS ini nanti kalian akan kerjakan secara individu ya. Silahkan download soalnya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa disubmit jawabannya maksimal hari ini. Saya tunggu hari ini jam 23.59 di eh, portal kalian atau di UVC kalian. Kemudian dari tugas yang sudah diberikan minggu lalu, saya lihat beberapa sudah submit on time ya sebelum deadline waktunya. Kemudian beberapa masih ada yang belum submit nih. Kalau misalkan saya yang bersangkutan nanti submit, dia akan ada notifikasi terlambat berapa lama gitu ya. Di sini ada Ricky, ada Arthur, ada Risman, Ignatius, Rio, Ronaldo, Diana, dan Dewi Sinta. Ya, jadi ada beberapa yang tidak submit. Oke, nanti untuk jadi perhatian bersama ya. Baik, hari ini kita akan membahas dulu sebelum kita masuk ke UTS, kita akan membahas terkait dengan uji hipotesis. Oke, sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang sudah kalian pelajari dari mulai penentuan sampel ya, teknik sampling sampai dengan chi-square ya, karena ujian tengah semester kan nanti maksimal sampai chi-square aja. Untuk uji T, uji Z ini nanti akan masuk ke materi di UAS atau ujian akhir semester. Oke, sebelum saya mulai, ada yang mau dipertanyakan dulu? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan mulai ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai uji hipotesis ya. Sebetulnya apa perbedaan uji hipotesis ini dengan uji chi-square yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya? Nah, kenapa di sini uji hipotesis itu sering kita temukan di tugas akhir mahasiswa, di skripsi, kemudian di tugas akhir untuk S2 maupun di S3, karena memang statusnya dari yang namanya uji hipotesis itu berdasarkan sampel yang dalam bahasa ilmiahnya itu adalah finite atau bisa diketahui jumlahnya. Sedangkan untuk chi-square ya itu dengan jumlah yang sebetulnya relatif ya, relatively tidak ketahuan karena bentuknya ada yang persentase ya, proporsi misalkan 10%. 10% dari berapa? Sejuta, 1.000 atau berapa kan kita nggak tahu. Jadi lebih cenderung dia infinite atau tidak diketahui. Nah, untuk yang sampel yang kita tahu jumlah banyaknya, kita akan memakai yang namanya uji T dan uji Z. Ya. Apa bedanya dari kedua uji ini? Nanti kita akan pahami satu persatu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana uji hipotesis ini akan dibandingkan antara T dan Z. Kurang lebih sebetulnya sama, bedanya adalah penekanan di jumlah sampelnya. Nah, uji parametrik atau uji T dan uji Z ini dikatakan parametrik ya, karena dia adalah pembanding antar parameter. Apa itu parameter? Ya, parameter itu adalah komponen penilaian yang dia punya nilai dasar atau bisa diukur. Contoh rata-rata. Berarti kan ada angka yang paling kecil, ada angka yang paling besar, kemudian ada jumlah sehingga dia akan ketemu rata-rata. Sehingga nanti yang dibandingkan adalah rata-rata kelompok satu dengan kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Intinya bukan antar satu item, tetapi antar kelompok populasi atau kelompok sampelnya. Ya, uji perbandingan rata-ratanya. Dan karena dia bisa diukur, ada parameternya, disebutnya uji parametrik. Ya. Nanti di sebelum UAS kita akan belajar namanya uji non parametrik. Itu kalau kita ketemu sebuah data yang
tidak punya ukuran yang jelas atau ukuran yang pasti. Nah, sekarang kita mulai dari yang parameter dulu, yang bisa kelihatan angkanya. Yang pertama adalah uji Z. Ya. Kenapa dikatakan uji Z? Bedanya dengan uji T apa ya? Uji Z ini digunakan untuk sampel yang biasanya besar. Ya. Besar itu berapa? Dalam skala kita, besar itu dikatakan jika lebih dari sama dengan 30 ya, sampelnya, itu boleh dikatakan dia besar. Kenapa 30? Karena sudah ada penelitian sebelumnya ya. Jadi dengan rata-rata sampel 30 ke atas, itu hasilnya cenderung akan punya kemiripan ya, tidak sama persis tapi punya kemiripan. Ya ibaratnya errornya itu lebih kecil lah gitu. Sehingga batas cut off untuk dikatakan sampel besar itu adalah 30. Nah, kalau sampel kita ternyata kurang dari 30, bagaimana? Sebetulnya prosedur yang dilakukan sama, ya, sama, dan dinamakan ujinya adalah uji T. Ya. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Nah, kenapa dikatakan uji Z? Z ini adalah standar normalisasi, ya. Dimana kalau kita buat grafik, ya, nanti dia akan bentuknya grafiknya bell shape seperti ini. Dimana kalau secara kasat mata nih kita lihat di sini kita punya yang namanya eh, poin simetris ya. Kelihatan ya, poin simetris ya. Di sini tuh ada poin simetrisnya. Nah, ini namanya poin simetris. Titik tengahnya. Jadi antara yang kanan dengan yang kiri itu bagiannya kayaknya sama gitu ya. Mirip-mirip banget. Jadi dikatakan simetris. Itu perbedaannya kenapa kita menggunakan uji Z ya. Ini hanya dengan skala yang kurang lebih sama ya besarnya ya. Oke. Nah, untuk hipotesis uji Z itu dikatakan hipotesis dua arah ya. Kenapa? Karena kiri dan kanannya tadi arahnya sama ya. Besarannya sama kiri dan kanan. Sehingga mau tidak mau di sini kita bisa mengatakan ujinya uji dua arah. Nah, hipotesis nolnya kita mengatakan bahwa rata-rata antara kedua populasi yang diujikan itu sama dengan ya berarti populasi satu sama dengan populasi dua atau sama dengan populasi tiga dan seterusnya intinya rata-rata kelompok populasi yang diujikan itu sama ya, atau tidak berbeda secara statistik misalkan dua dan tiga kayaknya angkanya beda tapi secara statistik bisa jadi dia sama atau mendekati kalau dari sampel 100 kan berarti relatif kecil gitu ya selisihnya itu kecil sekali gitu. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis satunya yaitu rata-rata antar populasi yang dibandingkan itu tidak sama ya. Oleh karena itu di sini akan muncul simbol tidak sama dengan. Sedangkan ini adalah simbol sama dengan gitu. Oke. Lanjut, untuk statistik uji Z ya, secara matematis dulu kita punya rumus ya. Jadi rata-rata dari sampelnya kita dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi yang dibagi akar N. Nah, di dalam konsep statistik ya, karena kita sudah menggunakan formula yang terintegrasi, maka kita cukup menggunakan sebuah aplikasi yang nanti dia akan menghitung sendiri dengan komponen rumus uji ini. Ya. Tapi kalau kita makan perhitungan manual, penilaian nilai uji Z itu akan muncul di dalam perhitungan formulasi seperti ini. Contohnya gitu ya. Untuk uji Z, sebuah perusahaan ya menyatakan bahwa rata-rata waktu pengiriman produknya adalah 3 hari dengan sampel yang besar dan simpangan baku yang diketahui ya, yang bisa kelihatan atau finite ya. Berapa angkanya kita nggak tahu, tapi mereka menyatakan bahwa klaimnya bisa diketahui. Sehingga uji Z yang digunakan untuk menguji klaim tersebut kita bisa tahu berarti di sini H0-nya ya, H0 berarti H0 berarti itu adalah rata-rata ya, rata-rata populasi sebuah perusahaan kita katakanlah P gitu ya. Itu sama dengan 3. Karena dia sudah menyatakan di sini ada angka 3 hari.
rata-rata pengiriman produknya. Sedangkan alternatifnya atau mungkin H1 atau HA boleh gitu ya. Berarti rata-rata atau mu dari pengirimannya ya berarti tidak sama dengan 3. Nah, ini dia. Ini adalah contoh konseptual bagaimana membuat hipotesis dengan uji Z. Karena apa? Karena sampelnya besar, kemudian simpangan bakunya diketahui. Ya, ada parameternya finite, sehingga kita bisa membentuk hipotesis satu. Rata-rata dari pengiriman itu sama dengan 3 hari, kemudian rata-rata dari pengiriman untuk alternatifnya tidak sama dengan 3 hari. Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Itu untuk uji Z. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Uji Z? Belum, Pak. Belum. Oke, terima kasih Fahri. Untuk uji T. Ya, sekarang uji T. Uji T secara formulasi sebetulnya sama seperti uji Z. Bedanya apa? Bedanya ada di sini. Sampel itu ukurannya kecil atau kurang dari 30. Dan simpangan baku populasinya karena kecil terkadang dia tidak diketahui atau kita nggak bisa memastikan. Ya. Saking sedikitnya biasanya justru hasilnya akan volatil. Bisa seperti kayak nggak jelas gitu. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu. Nah, kadang dalam proses konteks bisnis atau kalau kita ketemu di lapangan, justru uji T ini akan sering kita temui. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan ya. Misalnya kondisi eh, simpangan bakunya yang kita nggak tahu atau rata-rata standar deviasinya kita nggak tahu. Kita bisa tahu jumlahnya, tapi eh, berapa sih rata-rata simpangannya kita nggak ngerti. Karena kan harus ketahuin seluruh datanya, kemudian dibagi dan kemudian harus dihitung dulu. Jadi uji T itu biasanya paling cepat dilakukan karena kita punya dasar yang cukup kuat yaitu kita nggak mau ngitung standar deviasinya gitu. Nah, uji T itu dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ketika kita punya satu sampel aja. Jadi saya mau sampelnya ini kelas satu kelas ini MMNX gitu ya. Jadi saya bandingin dalam satu MMNX ini, kemudian saya punya nilai rata-rata. Misalnya nilai UTS dalam perkiraan saya nilai rata-rata adalah 80 misalnya gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswa di kelas kalian kan nggak nyampe 30 tuh, berarti bisanya pakai uji T. Uji T satu sampel. Di kelompok yang pertama ini berarti nanti akan saya pakai untuk H0-nya, misalkan nilai gitu ya. Rata-rata, berarti rata-rata dari kelas MMNX ya, itu sama dengan 80. Nah, sedangkan untuk alternatifnya, H1-nya, berarti rata-rata dari MNNX tidak sama dengan 80. Ini untuk satu sampel, artinya satu kelompok dengan karakteristik yang sama, yaitu satu kelas statistik MMNX misalkan gitu. Kalau yang dua sampel bagaimana? Kalau dua sampel berarti harus ada perbandingan. Misalkan kelas MMNA dengan MMNX ya. Berarti kalau di sini hipotesisnya kita bisa buat maka rata-rata untuk yang MMNA itu sama dengan yang rata-rata dari MMNX gitu. Sedangkan yang alternatifnya berarti dia tidak sama dengan. Karena apa? Ada dua sampel yang dibandingkan dan dua-duanya independen. Kan kelas A isinya nggak sama dengan kelas X. Kalau kalian udah masuk kelas X, nggak mungkin kalian masuk kelas A gitu ya. Sehingga nilainya akan beda. Itu dikatakan sampel independen.
Kalau berpasangan bagaimana atau pair test? Nah, saya balik lagi ke kelas yang X tadi gitu ya. Misalnya saya mau bandingin berpasangan itu gini, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Artinya kalian mengerjakan dua ujian, UTS dan UAS. Orangnya sama kan? Orangnya sama. Ya, itu dikatakan paired atau berpasangan. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sama. Berarti kalau seperti ini H0-nya ya. Oh, sorry salah. Ini ada kesalahan saya. Di sini ini harusnya H1. Nah, ini kalau yang ini berarti H0-nya berarti nilai UTS ya sama dengan UAS. Nah, berarti ini adalah dikatakan sampel berpasangan, yaitu nilai UTS tidak sama dengan nilai UAS. UAS. Nah, sedangkan kalau H1-nya berarti nilai UTS tidak sama dengan UAS. Nah, disinilah challenge-nya. Apakah jangan-jangan nilai UAS lebih tinggi daripada UTS atau nilai UAS lebih rendah daripada nilai UTS? Itu yang akan kita buktikan. Jadi, sebetulnya sebuah pengujian itu yang akan kita cari itu adalah si alternatifnya. Ya. Karena kalau ternyata sama dengan H0 berarti kan sama sesuai dengan prediksi kita. Ibaratnya kayak ngapain ini kita uji lagi, kita lakukan tes ulang. Kenapa? Karena kita sudah memprediksi kira-kira sama seperti ini. Yang harus kita pastikan adalah kalau dia tidak sama, apakah dia lebih besar, lebih bagus, atau lebih kecil, atau lebih buruk gitu ya. Karena lebih kecil belum tentu dia lebih buruk ya. Contoh misalkan saya melakukan penelitian mengenai korupsi. Ya, berarti tingkat korupsi sebelum dan sesudah kan harusnya lebih kecil. Kalau lebih bagus itu artinya korupsi sebelum pemerintahan yang sekarang dan korupsi dengan pemerintahan yang sekarang harusnya nilainya lebih kecil. Ya. Berarti itu tanda bahwa korupsi sudah membaik. Jadi bukan berarti lebih kecil itu artinya dia lebih buruk. Enggak juga. Lihat konteksnya seperti apa. Ya. Tapi kalau nilai berarti nilai lebih kecil artinya dia malah lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jenis-jenis uji T ini sudah mulai agak banyak kalau yang uji T. Kalau uji Z kan lebih simpel ya, lebih sederhana. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lihat ya. Rumus statistik uji T itu sebetulnya sama seperti uji Z ya. Rata-rata sampel tersebut dibagi dengan rata-rata populasinya, dibagi dengan S itu adalah simpangan baku atau standar deviasi dan akar N atau jumlah dari sampel yang kita lihat. Artinya di sini yang kurang dari 30 tadi ya. Jadi secara rumus sebetulnya sama, yang membedakan adalah jumlah N-nya ya. N-nya di sini adalah N yang kecil, yang kurang dari 30. Kalau yang tadi adalah N besar yang lebih dari 30. Nah, jadi kalau kita rangkum sebetulnya uji T dan uji Z itu bagaimana ya? Ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama sampelnya. Uji Z itu besar, lebih dari sama dengan 30. Sedangkan uji T kurang dari 30. Pertanyaan saya adalah kalau dia sama dengan 30 itu kita pakainya uji Z atau uji T? Kalau sama dengan 30, Uji Z. Uji uji Z, Z. Pak. Oke, betul. Karena apa? Di sini ada sama dengan ya. Terkadang mahasiswa suka lupa di situ. Oh, karena 30 Pak, saya pakai uji T. Lihat dulu. 30 itu uji T adalah kurang dari, artinya 30 nggak ikut. 30 itu sudah masuk di kelompok yang besar. Sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan baku, uji Z itu kita bisa tahu nilainya. Sedangkan uji T itu tidak kita ketahui.
Untuk distribusinya nanti normal, jadi bentuknya seperti simetris ya, kiri dan kanan. Sedangkan untuk uji T itu lebih cenderung T-student atau biasanya tidak nggak sama. Bisa bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan gitu. Jadi nggak selalu simetris. Nah, untuk penggunaan teoritis ya, itu lebih bagus biasanya menggunakan uji Z. Tetapi kalau uji T kita bisa pakai juga dengan cara pendekatan yang lebih praktis. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau kita di sisi pendidikan, di sisi akademik, kan kita selalu bermula dari teori. Ya. Teorinya seperti ini, kita akan ujikan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, itu harusnya kita pakai uji Z. Di dalam pengujian teori, kita butuh sampel yang besar. Ya. Bukan yang kecil, yang besar. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa digeneralisasi atau bisa disetarakan dengan hasil yang disepakati secara umum. Itu. Itulah kenapa di dalam sebuah penelitian untuk tugas akhir biasanya kita pakai uji Z. Karena sampelnya harus besar, harus banyak. Contoh kalian mau melakukan survei gitu ya, survei marketing. Berarti paling nggak kan bisa dapat 100 orang responden. Nah, 100 kan lebih besar dari 30 ya. Berarti kan harus pakai uji Z. Nah, uji T kapan kita pakai? Kalau misalnya kalian udah kerja nih, kalian kerja di suatu tempat, kemudian tempat kalian launching satu produk. Nah, produk tersebut mau dites. Ini diterima oleh pasar atau enggak? Nah, kalian harus melakukan survei kan. Surveinya ke berapa ya? Katakanlah ke 10-15 orang bagiin tuh produknya. Kasih free. Terus minta komen mereka. Gimana? Cocok atau enggak? Suka atau enggak? Nah, kan dari situ kita ketemu, oh menurut survei pasar, ya, atau sebutnya mereka survei pasar karena simple dan sederhana ya. Paling 15-20 orang gitu. Produk ini bisa diterima. Akhirnya mereka launching produknya, kemudian mereka jual ke pasar. Nah, kalau kasusnya yang seperti itu, kita pakai yang namanya uji T. Karena kita nggak butuh banyak-banyak survei. Jadi, pemakaiannya adalah kalau uji T itu lebih banyak kita temui itu di lapangan atau di praktek-praktek profesional. Tapi di dalam dunia pendidikan, untuk kalian menghadapi tugas akhir yang punya dasar teori yang kuat, ya, harusnya kita pakai uji Z. Ya. Boleh nggak Pak uji Z kita pakai di pasar atau kita pakai di dalam dunia kerja? Boleh-boleh saja. Selama sampel kalian memang besar. Ya. Contoh, misalnya kita mau launching, biasanya launching mobil tuh. Nggak mungkin dia sampelnya dikit ya. Dia harus kasih lihat ke banyak orang, ikut pameran dulu. Orang yang misalkan sampai seratusan orang disurvei. Model seperti ini diterima nggak gitu. Kalau nggak diterima ya dia nggak akan ganti model gitu. Dulu saya ingat sekitar mungkin tahun 2000 berapa saya lupa ya. Kalian kalau tahu sekarang mungkin masih ada ya. UC 1000 ya. UC 1000 itu kan eh kalian sebutnya apa itu? Minuman atau vitamin C atau apa itu? Tahu kan ya UC 1000 ya. Ya. Itu dia kemasannya apa? Kaca, Pak. Kaca, Kaca. botol kan? Ya. Ada nggak kemasan lain? UC 1000 kemasan lain ada nggak? Yang botol itu termasuk gak sih, Pak? Iya, ada kan? Botol kan? Ada, Botol ada. botol plastik kan? Iya. Ya. Ya, ada botol plastik, ada botol kaca. Pada saat dia launching pertama kali, itu botol kaca doang. Ya, dulu saya ingat pertama kali launching, saya masih beli satunya tuh harganya 15.000 dulu. Ya, ternyata itu dalam waktu 2 bulan tidak bisa diterima oleh pasar. Satu, botolnya ngapain? Nggak bisa dipakai lagi kan kalau udah habis. Jadi kayak sampah baru. Kenapa 15.000 biaya produksi kaca kan lebih mahal dibanding plastik? Kemudian harga 15.000 itu terlalu mahal untuk sebuah minuman yang mengandung vitamin C. Karena waktu itu kayak model Hemaviton itu juga ada tuh ya. Kemudian apalagi ya sejenis kayak Krating Daeng itu kan cuma 7.000 8.000. Jadi pembandingnya jauh. Harga kompetitornya jauh. Akhirnya dia buat yang namanya inovasi. Bikinlah botol plastik itu. Yang harganya kayaknya lebih murah deh. Mungkin 5.000 7.000-an kalau nggak salah seperti itu. Dan isinya lebih banyak kan dibanding yang botol kaca itu. Dan botol kaca akhirnya dia mengalami penyusutan harga. Sekarang nggak tahu berapa, tapi yang pasti nggak 15.000 deh. Pasti lebih murah.
karena itu nggak diterima oleh pasar pada saat dia launching pertama kali. Nah, itu bukti bahwa setelah dia lakukan survei sampai 2-3 bulan, kan berarti butuh lebih dari ratusan orang ya, melihat bahwa produknya itu nggak bisa diterima oleh pasar, itu dia pakai uji Z. Akhirnya dia langsung segera melakukan inovasi dalam waktu 6 bulan, dia mengeluarkan model baru yang plastik tadi. Mungkin habis ini mau bikin yang kemasan lain gitu, kita nggak tahu ya. Tapi at least yang saya lihat di pasaran sekarang yang 500 mili gede itu plastik udah ada. Itu harganya sudah reasonable, udah masuk akal. Mungkin dia mau bikin versi lain bisa jadi ya. Kayak cap kaki tiga kan begitu ya. Cap kaki tiga tadinya cuman bikin yang plain. Terus kemudian pasar yang mulai menurun dia bikin inovasi yang pakai rasa-rasa ya. Ada rasa jambu dan sebagainya. Terus kemudian pasarnya mulai turun lagi, ada pesaingnya banyak, dia bikin lagi yang versi lebih kecil dikit ya, kaleng tapi agak kecil, harganya lebih murah ya, supaya apa, konsumen retail bisa lebih masuk lagi gitu. Jadi selalu ada perubahan-perubahan seperti itu ketika dinamika di pasarnya juga berubah. Inilah penggunaan contoh praktek penggunaan uji statistik ya di dalam dunia kenyataan gitu, seperti itu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika kita menemukan bentuk pengujian yang baru ya, karena ini adalah yang sesuai dengan pedoman teoritis gitu ya. Kita akan melakukan apa sih, baik untuk uji T dan uji Z itu sebetulnya sama, yang membedakan tadi adalah sampelnya aja. Jadi yang pertama kita bikin dulu H0 H1-nya seperti apa, kemudian masih sama seperti yang chi-square kemarin. Pilih dulu kalian mau pakai signifikansinya berapa persen alfanya. Kemudian hitung uji statistiknya ya. Kemudian kalian bisa lihat apakah hasil ditolak atau diterima. Mirip seperti yang KSKR kemarin. Baru kalian tarik kesimpulan. Nah, untuk detail penghitungannya nanti kita akan bahas di minggu depan ya. Tapi untuk yang minggu ini saya buat pengantarnya dulu supaya minggu depan lebih mudah untuk saya masuk dan langsung kita ke ANOVA. Kenapa? Karena ANOVA itu lebih dari 2 populasi. Jadi saya harus masuk dari hipotesis dulu baru ke ANOVA. Nah, contoh misalkan seperti ini, kita pakai contoh kasus saja. Kalau perusahaan ini mengetahui rata-rata jam kerja karyawan itu berbeda dari 8 jam per hari atau tidak gitu ya. Itu kalau kita bikin H0 apa hipotesis nol bunyinya seperti apa? Hipotesis nol bunyinya seperti apa? Rata-rata kerja karyawan sama dengan atau tidak sama dengan? Nolnya tidak sama dengan ya, Pak. H0-nya Tidak sama dengan 8 jam. kenapa tidak sama dengan? Kita balik sedikit ke sini ya. Hipotesisnya itu kan selalu kita dimulai dengan yang bisa kita pahami atau bisa kita ketahui ya. Berarti dia harus sama dengan mana tadi ya? Oke, memang dia pengen tahu karyawannya rata-rata jam kerjanya beda dari 8 jam atau enggak. Ya, jadi yang pertama kita harus challenge adalah rata-rata jam kerjanya itu sama dengan 8 jam atau tidak. Ini harus kita pastikan dulu. Yang mau kita uji kan ini ya. Ini H0-nya jadinya ya, ini H0-nya. Ini H0 ya. H1-nya adalah rata-rata kerja karyawannya tidak sama dengan 8 jam. Ya, tidak sama dengan 8 jam. Nah, apakah berbeda dengan 8 jam atau enggak? Harapan kita adalah si H1 ini yang diterima. Tetapi untuk kita membuat H0 ya, itu harus kita samakan dengan standar yang kita ketahui. Berapa yang kita ketahui? 8 jam satu hari. Berarti H0-nya adalah rata-rata jam kerja karyawan 8 jam. Terbukti atau tidak? Oh, kalau tidak terbukti, berarti prediksi kita benar. Rata-rata jam kerja karyawan tidak sama dengan 8 jam. Berapakah itu? Nah, kita bisa cari rata-ratanya. Tetapi untuk melakukan pengujian, H0-nya itu harus yang sama dengan dulu. Nah, kalau yang ini, yang kedua,
Gimana kira-kira? Produktivitas karyawan diukur sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui efektivitas pelatihan. Nah, pertanyaan saya H0-nya bunyinya seperti apa? Siapa yang mau coba? H0-nya bunyinya seperti apa? eh sa- sama dengan 8 jam kalau misalnya proporsi waktu jam kerja karyawannya itu sama kayak 8 jam Oh, yang kedua, per Kelly. hari. Kedua kali yang produktivitas, yang produktivitas. H0-nya yang produktivitas, Kelly. Yang kedua. Bentar saya bingung cara jelasinnya. Ya, yang ditangkap gimana yang ditangkap? Boleh, yang Kak, lain boleh. Ya gimana, Kak, Fahri? kanal sebelum apa ya, Pak ya? Ya, betul. Gimana? Ah, Bingung. Ya, jadi kalau seperti ini berarti ah, produktivitas karyawan sebelum dan sesudah. Berarti oh iya, ini adalah kanal sebelum dan sesudah, Pak ya? ya sebelum dan sesudah. Berarti sebelum gitu ya. Sorry. H0 sebelum ya itu sama dengan sesudah. H1-nya berarti yang sebelum tidak sama dengan sesudah. Artinya ada perbaikan atau ada penurunan kita nggak tahu. Ini sama seperti yang uji T per tes tadi. Ya, yang per tes tadi, yang ini berpasangan. Karena pelatihannya adalah melibatkan karyawan yang sama, ya. Nah, yang ini uji T berpasangan melibatkan karyawan yang sama dan dia dibandingkan sebelum dan sesudah. Ya. Jadi hipotesisnya adalah sebelum sama dengan sesudah. Kemudian hipotesis alternatifnya sebelum tidak sama dengan sesudah. Artinya mungkin ada perubahan, bisa lebih baik, bisa lebih buruk, gitu. Nah, berikutnya ini nanti kita akan coba bahas di minggu depan, gitu ya. Supaya nanti lebih dalam lagi karena hari ini baru pengantarnya aja tapi nanti untuk latihan soal kita sisakan untuk minggu depan ya. Jadi kalau kita boleh buat sebuah kesimpulan ada uji Z dan uji T itu sebetulnya digunakan untuk membandingkan rata-rata ya rata-rata satu kelompok dengan kelompok yang lain, sedangkan ketergantungan pengujian ini ada di ukuran sampel ya, jumlah sampel yang digunakan. Nah, sampelnya apakah besar atau kecil? Kemudian standar deviasinya kita bisa ketahui atau justru tidak kita ketahui. Ya. Sedangkan untuk uji T, karena lebih kecil sampelnya, maka biasa lebih sering digunakan dalam proses praktek bisnis untuk lebih cepat kita ngambil sebuah kesimpulan. Oh, dari sekian orang atau sekian responden gitu ya, keputusannya seperti ini. Jadi paling banyak uji T karena sampelnya kecil aja, kurang dari 30. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke UVC. Nah, di sini sudah ada soal UTS ya. Silahkan nanti kalian download dulu soalnya. Ini udah soalnya bisa di-download. Kemudian dikerjakan. Nanti saya akan sebentar settingnya ini kayaknya. Oh ya, hari ini 2359 ya. Jadi hari ini saya tutup sampai malam ya. Silakan boleh dikerjakan semaksimal mungkin dengan waktu yang ada supaya hasilnya juga lebih bagus. Jadi saya harap waktu yang cukup bisa kalian gunakan dengan baik untuk melakukan eh, evaluasi dari UTS ini ya. Kurang lebih kalau kita buka ya, ini idealnya aja ya sebentar. Nah,
Soalnya seperti ini, ya, yang pertama adalah bagian konsep ya 30 poin. Ini cuman probability sampling plus dan minusnya dari min, kemudian bedanya HO dan HA itu apa ya. Kemudian saya masuk ke soal perhitungan rata-rata yang kemarin yang di pertemuan pertama dan kedua ya. Rata-rata ini ada datanya, hitung rata-rata harian artinya apa. Kemudian ini rata-rata tertimbang, kemudian proporsi. Semua udah kita pelajari, semua sudah kita buat latihan bersama. Kemudian untuk chi-square 20 poin ya. Di sini buat hipotesisnya artinya apa? Kemudian satu contoh untuk perhitungan chi-square. Hasilnya gimana? Terus maksudnya apa di sini? Palingan seperti itu aja. Jadi totalnya 100 poin ya. Dari 30, 50 dan chi-square-nya 20. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas? Pak, yang diuji SPSS itu nomor 78 aja, Pak. Maksudnya gimana? Yang tadi UTS, Pak. HA? Yang dianalisis pakai SPSS itu yang nomor 78 aja. Iya, nggak semuanya, nggak Oh semuanya. iya, Pak. Kan ada soal teorinya, ada soal aplikasinya kan. Iya. Jadi yang pakai SPSS hanya yang aplikasinya aja. Yang lainnya ada teori juga. Silahkan nanti kalian uploadnya kalau nggak mau berantakan di PDF-in dulu boleh. Tapi kalau mau pakai Word ya, karena mungkin versi Word-nya kalian dan saya beda, jadi ketika saya download akhirnya agak berantakan gitu. Karena beberapa yang saya lihat di apa namanya di yang kayak Square kemarin begitu. Tapi karena kalian baru submit semalam, jadi belum semua saya koreksi. Saya baru lihat ada yang pakai Word, ada yang pakai PDF. Jadi ada yang berantakan, ada yang kalau PDF kan sudah pasti rapi deh di situ. Jadi pakai PDF aja ya. Boleh terserah kalian, cuman maksudnya di saya nanti jadinya agak berantakan memang kalau pakai Word, karena beda versi kan Word kita. Gitu. Nggak apa-apa sih, mau di PDF-in aja biar lebih seragam boleh. Biar saya juga gampang bukanya. Pakai PDF aja ya, biar enak ya. Oke, Iya, Pak. Pak. Oke, Oke, Pak. Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya sudah screenshot untuk kehadirannya. Baik, terima kasih sudah hadir di pertemuan 7 kali ini. Kalian punya waktu untuk UTS sampai nanti malam. Semoga tidak ada kendala. Silakan di-download soalnya di UVC ya. Buat teman yang nggak datang juga boleh untuk langsung mengerjakan UTS-nya. Ya, daripada nggak dapat nilai kan lebih baik dikerjakan. Kemudian saya tunggu maksimal jam 23.59 untuk submit UTS-nya. Dan nanti kita bahas UTS-nya, kita bahas kelanjutan materi minggu depan. Kita ketemu lagi di jam 8.30 ya minggu depan. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan dulu dari mahasiswa sebelum kita akhiri? Oke, Kelvin bagaimana Kelvin? Masih belum bisa SPSS-nya? Masih belum bisa, Pak. Masih error. Oke, kalau misalkan sementara mau pakai Excel dulu boleh, tapi diusahakan ya Kelvin ya. Soalnya kan nanti di tujuan akhir perkuliahan ini kan memang mahasiswa bisa menggunakan aplikasi SPSS. Cuma itu doang permintaan dari prodi manajemen. Kalau di akuntansi kita memang beragam, ada yang pakai e-view, Stata dan sebagainya lebih banyak ya. Tapi mudah-mudahan ya kalau bisa sih diusahakan lah ya bisa SPSS-nya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah datang. Kita ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. pagi.